WIKHULODHANG, Pendekar Mahasakti berebut istri cantik Sunan Muria. Portal Majalengka, kisah Sunan Gunung Jati dan Wali Songo mengisahkan tentang para wali yang telah berjasa mendakwahkan ajaran Islam di tanah Jawa. Sunan Gunung Jati sendiri berdakwah Islam di Tatar Pasundan, tepatnya di Cirebon dengan menjadi Sultan di Cirebon. Namun selain Sunan Gunung Jati masih ada Wali Songo lainnya yang berdakwah di berbagai wilayah dan memiliki kisahnya masing-masing yang penuh dengan liku. Salah satu kisah yang sangat menarik adalah kisah dari Sunan Muria, yang memiliki istri Dewi Roroyono yang cantik jelita yang menjadi rebutan karena kecantikannya. Memiliki istri yang sangat cantik menjadi rebutan banyak pendekar sakti, Sunan Muria akhirnya keluarkan keramat wali saktinya. Keramat wali yang sangat sakti dimiliki Sunan Muria. Keramat wali yang sakti ini bisa mengembalikan semua serangan lawan. Hingga beberapa pendekar yang berniat mengambil Dewi Roroyono istrinya yang sangat cantik ini, harus merasakan keramat wali yang sangat sakti dari Sunan Muria bahkan hingga mati. Bukan hanya satu pendekar yang menginginkan Dewi Roroyono yang memiliki kecantikan yang sangat menggoda mata para pendekar sakti. Bahkan Dewi Roroyono putri Sunan Ngerang ini diculik oleh Adipati Patakwarak yang terkenal sakti dan sangat bengis. Kesaktian dan kebengisan Adipati Patakwarak ditakuti oleh semua pendekar karena ilmu yang dimilikinya sangat tinggi. Sunan Ngerang ayah Dewi Roroyono akhirnya mengeluarkan sayembara dengan hadiah akan menikahkan putri cantiknya dengan pria yang bisa mengembalikan putrinya Dewi Roroyono. Dari sekian banyak pendekar tak ada satupun yang berani mengikuti sayembara ini, karena tahu kesaksikan Adipati Pathakwarak. Hingga Sunan Muria yang merupakan murid Sunan Ngerang menghaturkan diri untuk mencoba mengambil Dewi Roroyono dari Adipati Pathakwarak. Sunan Muria pun melakukan perjalanan menuju kediaman Adipati Pathakwarak untuk merebut Dewi Roroyono. Namun di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan adik seperguruannya yaitu Pendekar Kapa dan Pendekar Gentiri. Pendekar Kapa dan Gentiri pun menawarkan diri untuk menggantikan Sunan Muria untuk merebut Dewi Roroyono dari tangan sang Adipati. Keduanya pun berangkat untuk mengambil Dewi Roroyono, yang apabila berhasil merebutnya akan diberikan kepada Sunan Muria untuk dijadikan istri sang Sunan. Namun kesaktian Adipati Patakwarak memang luar biasa, kedua pendekar ini kalah dari Patakwarak. Keduanya meminta bantuan gurunya yaitu Wihu Lodang. Wihu Lodang yang memiliki kesaktian tingkat dewa berhasil mengalahkan Adipati Pathakwarak, dan berhasil merebut Dewi Roroyono. Dewi Roroyono pun diantarkan kepada Sunan Muria, yang kemudian diantarkan kepada ayahnya Sunan Ngerang. Pernikahan pun segera dilangsungkan antara Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Di lain pihak ternyata Pendekar Kapa dan Gentiri juga setelah melihat kecantikan Dewi Roroyono yang begitu cantik tergoda. Hingga kedua pendekar ini bersepakat untuk merebutnya dari Sunan Muria dan akan menikahinya secara bergiliran. Niat jahat ini segera dilancarkan oleh Pendekar Kapa dan Gentiri. Pendekar Gentiri terlebih dahulu hendak menculik Dewi Roroyono. Namun niat jahatnya diketahui oleh Sunan Muria, yang akhirnya terjadi pertarungan yang sengit antara keduanya. Keramat sakti yang dimiliki Sunan Muria bisa mengembalikan semua ajian sakti yang dimiliki Gentiri, bahkan ajian mematikan yang ia keluarkan berbalik ke badannya sendiri hingga Gentiri meninggal oleh ajiannya sendiri. Mendengar adik seperguruannya meninggal dunia, Pendekar Kapa tetap dengan pendiriannya, karena tergila-gila oleh kecantikan Dewi Roroyono. Ia berhasil menculik Dewi Roroyono dan dibawanya ke padepokan Wihu Lodang gurunya,
Namun di saat yang bersamaan Sunan Muria pun sedang menuju ke Padepokan Wihu Lodang untuk bersilaturahmi. Wihu Lodang yang mengetahui perbuatan muridnya tidak menyetujui perbuatan kapa muridnya ini. Perdebatan pun terjadi antara guru dan murid ini, hingga Sunan Muria sampai ke sana, dan mengetahui kalau istrinya diculik oleh pendekar kapa. Sunan Muria pun segera mendekati Dewi Roroyono yang tidak sadarkan diri akibat jurus totok pendekar kapa. Namun saat Sunan Muria hendak melepaskan totokan pada Dewi Roroyono, terdengar suara menggelegar yang sangat keras. Dan yang lebih mengagetkan lagi pendekar kapa yang berada di belakang Sunan Muria sudah terbujur menemui ajal. Pendekar kapa yang mencoba menyerang Sunan Muria dengan jurus pamungkas mematikan, harus merasakan ilmu saktinya sendiri yang kembali menyerang dirinya hingga mati. Wihu Lodang yang hanya mampu melihat muridnya yang serakah hanya bisa memandang dan meminta maaf kepada Sunan Muria. Wihu Lodang akhirnya menguburkan muridnya, dan Sunan Muria kembali membawa istri cantiknya Dewi Roroyono. Wallahu a'lam bishawab. Editor, Muhammad Ayus. Sumber artikel https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/khazanah-.